Dunia mungkin belum sepenuhnya menyadarinya, tetapi perubahan besar di pasar beras global justru bermula dari satu keputusan penting yang diambil Indonesia. Di saat banyak negara masih sibuk mengamankan pasokan pangan mereka masing-masing, Indonesia memilih jalur yang berbeda. Negeri ini memutuskan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dampaknya tidak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga mengguncang harga beras di pasar internasional. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras telah memicu efek domino yang luas. Salah satu dampak paling nyata terlihat dari anjloknya harga beras dunia hingga 44%. Harga yang sebelumnya berada di kisaran $650 Amerika Serikat per metrik ton, kini turun tajam hingga menyentuh angka $340 Amerika Serikat per metrik ton. Sebuah penurunan drastis yang jarang terjadi dalam waktu singkat. Menurut Amran, penurunan ini sama sekali bukan kebetulan. Keputusan Indonesia untuk menghentikan impor beras sejak tahun 2025 membuat pasokan dari negara-negara eksportir menumpuk di pasar global. Negara-negara yang selama ini mengandalkan Indonesia sebagai pembeli besar mendadak kehilangan salah satu pasar utamanya. Surplus pasokan pun tak terhindarkan dan harga dunia akhirnya tertekan. Dari perspektif global, langkah Indonesia ini layak disebut sebagai game changer. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu pengimpor beras terbesar di dunia. Setiap kali Indonesia masuk ke pasar, harga global hampir selalu ikut naik. Namun kali ini situasinya berbalik total. Saat Indonesia memilih untuk tidak membeli, pasar internasional justru kehilangan keseimbangan dan harga pun jatuh. Amran menegaskan bahwa kebijakan ini tidak terlepas dari arahan tegas Presiden Prabowo Subianto. Presiden menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai target ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan bangsa. Dalam konteks ini, petani Indonesia bukan sekadar menghasilkan beras untuk kebutuhan nasional, tetapi secara tidak langsung turut menjaga stabilitas pasar beras dunia. Jika menengok ke belakang, Indonesia memang memiliki sejarah panjang sebagai negara pengimpor beras. Selama bertahun-tahun, impor dilakukan untuk menutup kekurangan produksi dalam negeri. Namun kondisi tersebut perlahan berubah ketika kebijakan pertanian mulai difokuskan pada keberpihakan kepada petani. Dukungan terhadap produksi, perbaikan distribusi, serta penguatan cadangan pangan nasional mulai menunjukkan hasil yang nyata. Dampaknya terlihat jelas pada awal tahun 2026. Stok beras nasional tercatat mencapai 3,25 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini menjadi bukti bahwa swasembada beras bukan sekadar jargon politik, melainkan hasil kerja sistematis yang melibatkan banyak pihak, mulai dari petani di sawah hingga pengambil kebijakan di tingkat pusat. Amran menyebut bahwa keberhasilan ini berangkat dari gagasan besar Presiden Prabowo yang kemudian dieksekusi secara konkret oleh Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak berjalan sendiri. Dukungan datang dari berbagai institusi, mulai dari TNI dan Polri, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan, BUMN, hingga Komisi 4 DPR. Semua bergerak dalam satu arah yang sama, memastikan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras. Sejak 2025, Indonesia resmi menghentikan impor beras untuk kebutuhan cadangan. Kebijakan ini diambil dengan keyakinan bahwa produksi dalam negeri sudah cukup kuat. Lebih dari itu, langkah ini menjadi pesan tegas bahwa Indonesia ingin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya tanpa terus bergantung pada pasar luar negeri yang penuh ketidakpastian. Dampak kebijakan tersebut tidak hanya terasa di tingkat global, tetapi juga langsung dirasakan oleh para petani. Dengan berkurangnya tekanan dari beras impor, harga gabah di tingkat petani menjadi lebih stabil. Petani mendapatkan kepastian usaha dan kesejahteraan mereka pun meningkat. Inilah salah satu tujuan utama dari swasembada pangan yang seringkali luput dari perhatian. Pergerakan harga beras dunia juga tercermin dalam data internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mencatat bahwa indeks harga beras global FAO Rice Price Index pada November 2025 berada di level 96,9. Angka ini menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir dan menegaskan bahwa pasar beras dunia sedang berada dalam fase penurunan harga yang signifikan. Menariknya, FAO juga mencatat bahwa indeks harga terendah sebelumnya terjadi pada Agustus 2021 di level 97,9. Ada satu kesamaan penting antara tahun 2021 dan 2025. Pada kedua periode tersebut, Indonesia sama-sama tidak melakukan impor beras untuk penambahan cadangan. Fakta ini menunjukkan betapa besar pengaruh Indonesia terhadap dinamika pasar beras internasional. Data historis semakin memperkuat kesimpulan ini. Dalam 18 tahun terakhir, stok akhir cadangan beras pemerintah tanpa pasokan impor hampir tidak pernah menembus angka 3 juta ton. Pada 2008, stok hanya berada di 1,1 juta ton.
lalu meningkat menjadi 1,6 juta ton pada 2009. Sementara pada periode tanpa impor antara 2019 hingga 2021, stok akhir bahkan sempat turun hingga 0,8 juta ton. Kini situasinya berubah drastis. Tanpa impor, Indonesia justru mampu mencatatkan stok tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis data, perencanaan matang, dan eksekusi yang konsisten dapat menghasilkan dampak besar bukan hanya bagi satu negara, tetapi juga bagi pasar global. Dari sini, dunia bisa memetik satu pelajaran penting. Indonesia bukan sekadar konsumen besar di pasar beras, melainkan aktor kunci yang mampu memengaruhi harga dan stabilitas pangan dunia. Ketika Indonesia mandiri, dunia pun ikut menyesuaikan. Sebuah pengingat bahwa kedaulatan pangan nasional memiliki dampak global yang jauh lebih luas dari yang selama ini dibayangkan. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, satu kesimpulan semakin jelas. Swasembada beras bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara mampu mengendalikan nasib pangannya sendiri. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan strategis, ketergantungan pada impor bisa dihentikan dan kedaulatan pangan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang berdampak luas. Lebih dari itu, langkah Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang tepat mampu memberi pengaruh global. Tanpa disadari banyak pihak, keputusan untuk tidak mengimpor beras justru ikut menstabilkan pasar dunia. Ke depan, tantangan tentu masih ada. Menjaga produktivitas, melindungi petani, dan memastikan distribusi pangan tetap efisien bukan perkara mudah. Namun fondasi yang telah dibangun hari ini memberi harapan besar bahwa Indonesia mampu mempertahankan capaian ini sekaligus menjadikannya pijakan untuk memperkuat peran di tingkat internasional. Pada akhirnya, kisah swasembada beras ini bukan sekadar tentang angka stok atau fluktuasi harga dunia. Ini adalah cerita tentang kemandirian, keberanian mengambil sikap, dan keyakinan bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan negara lain. Sebuah pengingat bahwa ketika Indonesia kuat di dalam negeri, dampaknya bisa terasa hingga ke seluruh dunia. Pada akhirnya, kisah swasembada beras Indonesia bukan hanya tentang data, angka, atau grafik harga dunia. Ini adalah cerita tentang keberanian sebuah bangsa mengambil keputusan besar, tentang keyakinan untuk tidak selalu bergantung pada pihak lain, dan tentang petani yang menjadi fondasi kekuatan pangan nasional. Ketika Indonesia memilih mandiri, dampaknya tidak berhenti di dalam negeri, tetapi ikut mengubah keseimbangan pasar global. Sebuah pengingat bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, melainkan kekuatan nyata yang mampu menentukan arah masa depan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Pada akhirnya, kisah swasembada beras Indonesia bukan sekadar soal angka produksi, besaran stok nasional, atau fluktuasi harga di pasar dunia. Ini adalah cerita tentang sebuah bangsa yang berani mengubah arah, tentang keputusan strategis yang diambil dengan keyakinan penuh, dan tentang keberpihakan nyata kepada petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan. Ketika Indonesia memilih untuk berdiri di atas kaki sendiri, dampaknya tidak berhenti di sawah-sawah atau gudang penyimpanan beras, tetapi menjalar hingga ke pasar internasional dan memengaruhi keseimbangan global. Dunia mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi kenyataannya, langkah Indonesia telah menjadi penentu arah baru dalam dinamika pangan dunia. Lebih dari itu, swasembada beras menjadi bukti bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar wacana politik atau janji kampanye, melainkan hasil dari perencanaan matang, kebijakan berbasis data, dan eksekusi yang konsisten. Indonesia menunjukkan bahwa negara berkembang pun memiliki daya tawar kuat ketika berani melindungi produksinya sendiri dan menempatkan kepentingan petani sebagai prioritas utama. Tantangan ke depan tentu masih besar, mulai dari menjaga produktivitas, menghadapi perubahan iklim, hingga memastikan distribusi pangan tetap adil dan efisien.